Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami berbahagia. Oleh karena itu Tuhan, kami masih rindu disapa oleh firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini dari Matius 17 ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, dan mereka membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian firman Tuhan. Ada kata orang bijak mengatakan bahwasanya yang paling ngeri dalam pengalaman hidup ini atau yang paling menyedihkan adalah sesuatu yang tidak kita mengerti atau tidak kita ketahui. Ada sesuatu hal yang diperhadapkan kepada kita, tapi kita tidak mengerti, tidak mengetahui apa itu. Apakah itu membawa laba, rugi? Apa itu? Apa jalan keluar kalau dia sebagai masalah? Bagaimana cara pemecahannya? Kita tidak mengerti. Ini membuat setiap orang menjadi merasa sedih, kalut, dan putus asa. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus, mereka sebenarnya tidak mengerti sejauh mana Yesus sebagai Tuhan berkarya dalam hidup mereka, berbicara, mengatakan sesuatu kepada mereka. Yang penting mereka lihat Yesus membawa dampak untung secara materi. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menghidupkan yang mati dan lain-lain. Mereka bisa memperoleh makanan, mengusik rasa haus dan lapar mereka. Cukup sampai di situ. Mereka tidak mengerti lanjutan dari karya Allah dalam nama Yesus yang bisa mati dan bangkit, dan orang-orang yang percaya kepadanya sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Karena itu ketika disampaikan berkali-kali kepada mereka bahwa Yesus akan terbunuh oleh orang-orang Yahudi atas perintah-perintah tokoh-tokoh orang Yahudi, namun Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hati mereka mendengarkan itu amat sedih. Mereka menangis. Mereka seolah-olah tertutup pandangan hati, pikiran, rohani, dan pendengaran mereka ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus hari ketiga akan bangkit. Bahwa bait Allah yang diruntuhkan, namun Tuhan akan memperbaikinya. Mereka tidak mengerti akan hal itu. Karena apa? Karena mereka selalu melihat Yesus dari sudut jasmani. Pergaulan sehari-hari, hidup terkait dengan materi, dengan yang lain-lain. Tidak selalu melihat dari kebutuhan rohani. Sebagaimana yang Allah janjikan dan yang telah digenapi dan itu dikobarkan oleh Yesus. Mereka buta dengan itu. Hampir sama dengan orang-orang Yahudi yang nakal, yang menolak Yesus. Saudaraku yang kekasih, jangan-jangan perilaku hidup beriman orang-orang Yahudi ketika itu, termasuk murid-muridnya, masih sampai ada hingga kini di sekitar kita. Dan jangan-jangan kita pelakunya. Kita sedih kalau kita mendengarkan Yesus mati. Padahal kepada kita berulang-ulang disampaikan, dengan kematian Yesus kita memperoleh sukacita. Oleh karena itu kematian Yesus memiliki makna yang ganda. Kita ikut menderita mati bersama-sama dengan Dia, tapi kita ikut dibangkitkan dari antara orang mati, dimenangkan oleh Yesus. Saudara, saya dan semua orang percaya adalah orang-orang pemenang bersama Yesus. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Berbahagialah yang hidup bersama Yesus, yang mengalahkan sengat kematian, karena kita menjadi pewaris kerajaan Allah bersama-sama Dia. Ini tetap menjadi tiang iman orang percaya hingga saat ini dan sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang mengabdi untuk dunia ini. Engkau menebus kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Engkau menebus dengan membayar lunas hutang dosa itu, sehingga anugerah-Mu sungguh-sungguh menghidupkan hati pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pun akan senantiasa bergantung kepada anugerah-Mu. Kami percaya kepadamu bahwa kami hidup bersama-sama dengan Engkau hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.